Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Sekarang hadis nomor 817. Kemarin kita bicarakan tentang jual beli untung-untungan. Itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan an bai'il hasad. Biasanya orang jahiliyah itu untung-untungannya dengan main lempar-lemparan, melempar batu. Kalau di kita ada melempar gelang, ada yang capit boneka. Kemudian beliau juga melarang tentang jual beli goror. Goror itu tidak jelas. Di antaranya sekarang berkembang dengan jual beli emas digital. Jadi kita beli emas, misalnya berapa gram? 25 gram. Mas antam ya. Antam no dikitukan. Misalnya 25 gram. Kita nyicil. Tapi emasnya enggak ada. Nanti kalau sudah lunas baru diberikan. Dan kita tidak melihat emasnya. Sekalipun kita melihat emasnya, itu tidak jelas betul itu milik kita atau tidak. Atau emas itu diperlihatkan juga kepada orang lain. Nah ini goror. Kecuali kita yakin atau dipegang oleh pihak ketiga, orang ningali we wungkul. Sekarang masuk ke hadis nomor 817. Wa anhu ay wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ishtara ta'aman fala yabihu hatta yaqtalahu, rawahu Muslim. Dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, siapa yang membeli makanan, makanannya sane sangu, makanan itu kurma, beras, maka janganlah ia jual atau beli, ya, menjualnya juga tidak boleh sebelum ia terima sukatannya. Diriwayatkan oleh Muslim. Sukatan itu ukuran isi. Sukatan itu kan biasa maka pungkur oge di letternya di bulak awewe leutik keneh ari neng kelas sabaraha, kelas 4 geus 4 jadi 5 cenah jadi genep gitu ta. Jadi harus jelas barang yang dijual dan yang dibeli. Mana barangna aya we, sok duitna ka dieu, duitna ge aya we urang. Iya, pokoknya harus jelas mana barangna. Kapungkur mah nyangakeun artosna nampi barangna.
cek meuli. Kata orang yang menjual nyangakeun barangna nampi artosna itu. Jelas itu. Jadi jual beli itu harus jelas. Nah, sekarang itu ada hal-hal seperti itu yang tidak jelas ketika kita membeli puasa. Ini tidak jelas. Tapi kalau kita sudah yakin puasa nasak itu, apakah puasa listrik, puasa HP, puasa tol, kan kita tidak melihat barangnya. Tapi kalau sudah jelas, sudah yakin, kan ada dicek ya. Tapi nu kitu teh apabila hilang kartunya, udah uangnya juga hilang. Kalau hilang ya milik itu atau uangnya teh. Itu zaman ayeuna. Boleh saja apabila sudah jelas dan yakin. Setelah dicek kan bisa ya dicek. Ada itu. Kalau menjual beli makanan, sih kan makanan, beras. Berasnya juga harus jelas. Kan beras ya yang harganya berapa? Dikiloinnya di orang mana? Iya, padahal kilo itu ada kalanya berat, ada kalanya ringan. Berasnya kan sabaraha pangluhurna sebelah tuh? Hah? Panan wangi 16. Terus anu 14, anu 10. Hah? Nuraskin. Iya. Dan kita juga harus tahu, yang membeli itu harus tahu. Harus hafal. Kan biasa dikitu lah. Nya. Anu panjang, anu pondok. Berarti eta beras teh campur dioplos nu 16 jeung nu 14 dijual 15. Tapi upami nu yang 14 ribunya itu lebih banyak daripada yang 16 dijual 15, kan gitu keuntungan. Apabila mengoplos itu dan tidak jelas mengoplosnya, itu haram jual belinya. Kan kita yakin misalnya 10 kilo yang 16, 10 kilo yang 14 dijual 15.000. Itu pas ya. Nah, dikarenakan ini untuk menjual 15.000 supaya dapat untung, ini 40 60 yang 16.000-nya 40 kilo misalnya. Ini 60 kilo di 100 kilo. Kalau itu dicampur ada harganya. Gimana kalau susu murni Ustaz cair? Itu penipuan. Tetapi Bapak jangan bicara begitu kepada orang Pangalengan. Hah? Moal kan itu kakadang langsung hayang murni mah. Bukan hanya susu murni, tapi juga madu dan yang lainnya, ada campuran-campuran itu. Nah, ini orang yang membeli harus tahu. Juga termasuk jual beli kendaraan. Orang yang tidak tahu kemudian tagogen ke Mang Eceng. Mang Eceng itu ya. Adiknya Bu Haji Rosidah. Pelong cenah Ustaz, tong waka diartosan. Itu kan bagus ya. Urang teh dipelong teh ngarti, cing mang kumaha itu melaongna. Cobaan cenah. Itu sampai begitu. Peser cenah Ustaz. Ieu motor teh tepi ka Cianjur mah. Ya, gitu kan. Itu harus ada orang ahli anu nebak. Tapi orang ahlinya harus pro kita, pro pembeli. Kan ada orang yang membeli mobil ditinggali bensinnya pinuh.
Da pan aya aya F, naon F teh? Vinu. Ari itu bukan empty, bukan kosong, tapi emergency itu ya. Ketika wah bawa kan di tengah jalan mogok. Hari ini didinya kene. Ternyata itu tidak berfungsi. Kan tidak bisa komplain. Sebab ada lagi keterangan bahwa jual beli itu tidak jadi. Kita sudah bahas. Nah, ini 802 itu. Jadi harus jelas, dia tidak jadi kalau tidak deal. Ya cenah kumaha deal, can deal. Can deal seperti itu. Kan 802 itu sampai dikatakan begini, apabila berselisih dua orang yang jual beli sedang di antara mereka tidak ada keterangan, maka yang teranggap ialah perkataan yang punya barang atau kedua-duanya. Haram atau ke Masjid Nabawi, langkung ke toko nanti toko kain nanti itu ke jalan dicabak. Makanya maghrib tuh teh geus dicabak itu dibedo eta pamajikan urang teu urang Arab teh kudu meuli atuh pipaseaeun pan urang teh cenah rek ibadah da teu aja eta gara-gara kitu tah ade ibu-ibu pan ibu-ibu mah kalau berdekatan teh di kitu terus naroskeun sabaraha di mana nya ade. Jadi ada pedagang yang tidak laku tapi kadang-kadang maksa. Ya. Di kita ya begitu. Ya. Ulah nawar we. Mun nawar teh kudu meuli. Nah, karena itu kita harus berpikir dulu ini kita akan beli atau tidak. Di Arab di tukang minyak wangi. Anu salosin teh sakit teh. Kalau dia nawarkeun gitu, cek urang teh. Da bahasa Indonesianya berapa satunya? Sekian gitu. Nah, kemudian leos dituturkeun terus eta teh. Siga nu ngajual ucing teh. Muah, Bapak wios setengah juta oge. Muah. Wios 200 oke. Ucing hideung. Aku rada karunya pan dibeli kayak ceruang periksa di kitu huntuna. Wah jadi Jadi itu harus hati-hati. Banyak orang-orang seperti itu. Biasanya dulu itu para pedagang asong di bis dulu itu. Ya. Saya juga melihat dari pelajaran itu si ibu-ibu itu, cek ibu-ibu teh. Teu gaduh artosna maknya teu boga duit irit-iritan cenah. Oh jadi ramai itu tuh. Setelah itu tawarkan kepada saya. Bapak cenah gaduh artos, boga tapi mau meuli cenah. Ada sieunnya. Atuh cenah apa gitu. Sok da mirah, horea mawa cenah. Pan ngahulang moyna teh. Saya malas untuk bawa itu. Horea mawa nanti kan ngahulang mah tanya. Itu mun horea mawa berenang orang teh horea mawa. Mau ditawar itu teh maksa gitu. Tukang ngamen lagi. Kadang-kadang kita tidak ikhlas memberinya. Kita masukin sedekah teman. Jadi dalam jual beli ini ada aturan Islam. Harus jelas
kalaupun ada cacat harus dibejakeun cacatna teh. Bodinya mulus, padahal urut tabrakan eta teh kan ayanya anu ahli mah atuh ditinggali melongna teh. Oh, gitu. Nepi ka diukur ban teh. Ban ka dia. Nah, anu ieu mah sakieu senti, nu belah ditu sekian senti, kurang 1 senti, berarti geus kitu teh. Eta ge cenah. Nah, ini membeli korma ada kalanya nu diasa anu eta nu jual nu ieu kan ada seperti begini ya. Sabaraha kilo cenah jeruk sekian kilo bungkus gitu. Itu keur kitu tah dipindahkeun asupkeun nu ieu padahal sudah disiapkan yang di sini. Lampu di jalan. Ah, kade punten ya. Di Jakarta itu dikurangi harganya dari yang lain, tetapi tidak 1 kilo. Tidak 1 kilo. Jadi hanya 80%, jadi 8 ons ya. Itu. Wah, cenah murah ini 1 kilo. Naon dukuh ayeuna teh usum? Dukuh cacan naon atuh semua? Kan? Tah, durian kade lebih baik dibuka di sana. Mana urang teu apal. Aya nu asakna tangka nu murag, aya nu dikitu. Dilihat cupat, mun cupatna urut peso, wah berarti atah kene. Cenah eta gede. Habis saya tukang duren. Karena itu harus membawa ahlinya. Zaman Rasulullah SAW ada yang menjual korma. Oleh Rasulullah dikodok. Dikodok teh naon atuh bahasa Indonesia teh? Itu. Hah? Kumaha bahasa Indonesia dikodok teh? Jadi apa kan ini abdi kodok? Kodok teh. Aya lele kodok atuh bukan kodok ini lele. Nya lele nya kodok. Itu tak. Kata Rasulullah, kenapa ini basah? Kehujanan cenah. Sok di luhur atuh. Diharkeun. Nah, kade yang dicicipi sok cenah habis. Saya pernah dulu itu beli jeruknya. Hayang nu haseum. Pak, ieu amis cuma amis. Nya ka cenah. Abi hayang nu haseum. Haseum, Bah, haseum. Itu tukang dagang. Kan itu tidak bisa dicicipi itu ya. Itu masa. Tapi kita harus tahu. Pun bapak nu apa mah. Kalau beli jeruk teh tingali we. Lalami oge gitu. Jadi oge sekalipun setengah kilo. Tapi kalau bagus enggak. Ahli itu pun bapak. Ahli karena beas oge. Pernah dagang beas. Nah, di sini bukan hanya barangnya tapi timbangannya. Sebab ada orang yang timbangannya gitu. Si timbangannya ya si kiloan jadi dinya. Ketika barangnya mau dikilo baru diambil dipindahkeun. Jadi perlu dicopot heula eta teh. Kan di pasar si kiloana teh di dinya ketika di simpan ini barangnya atau sayurnya atau naon lah gitu. Coba dibaca surat Mutaffifin dan itu prakteknya sudah ada, bahkan sudah ada sejak zaman Nabi Syuaib. Kalau tidak salah surat Al-A'raf zaman Nabi Syuaib itu dibaca dari yang pertama sampai ayat 5. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang,
yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Nah, terus tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar? Celakalah wailul lil mutaffifin. Mutaffifin itu apa artinya? Jadinya itu apa? Celakalah bagi Orang yang curang. yang curang. Mutaffifin itu takhfif itu curang. Yaitu apabila Menerima takaran dari orang ya, mereka minta dicukupkan. cenah kurang tak gitu tukang dagang cukup, tapi ketika menjual mereka mengurangi. Itu celaka, wailun. Sama dengan wailul lil musallin. Itu kaum Nabi Syuaib. Nah, ini ya pokoknya begitulah. Ini bukan dari Syuaib itu ada dalam Quran surat Al-A'raf juga. Kata Nabi Syuaib, penuhi takaran. Silakan dibaca apa Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman. Jadi praktek seperti itu sudah ada. Adik, jangan tertipu. Tapi sebetulnya kalau kita tertipu, itu yang rugi bukan kita, yang menipu. Kalau kita berpikir akhirat, ayeuna orang yang menipu itu merasa beruntung, wah katipu cenah kurang, saya menang untung sakitu. Tapi itu di akhirat akan di sidang lagi itu. Sana ya ada wailul lil mutaffifin bagi pemiatos hasil. Nah di situ ada itu. Nu iya kurang, nu iya leuwih. Nah NPWP. Jadinya itu. Iya nomor piro sabaran. Wani piro dijual. Pokoknya mah yang sebut jual beli teh. Karena itu banyak orang-orang yang tidak jujur. Dan kalau seseorang itu jadi karena kecurangan, sana kan curang ya. Karena kecurangan,
maka selama itu tidak halal itu penghasilannya dari curang. Ini harus jelas. Membeli makanan juga begitu. Makanan anu nasi bungkus, kita harus yakin yang dijualnya itu teu haseumnya gitu. Tapi kadang-kadang ku urang teh di rawasan heula meuli henteu kade teh. Siga anu masih dukuh 10 jadi henteu. Sabaraha cenah ka hayo we terus. Ya. Dan sebagainya. Baik penjual, pembeli harus jelas. Oh iya, ada praktek penipuan tuh banyak ya. Di antaranya begini, ada orang Cianjur. Ada orang yang datang ke pabrik beras. Saya akan beli beras sekian karung, sekian kinta atau mungkin 1 ton lah misalnya. Trukna aya di dinya. Cash. Atau tuh? Atau. Datang lagi, cash lagi. Bagi percaya we, datang lagi, tah artosna kena barangna besok oge. Kan bagi percaya. Untuk selanjutnya, aduh saya tidak bawa uang. Datang kadinya. Sok taikeun we cenah kadinya. Urang sakalian antara pembeli dan yang punya pabrik beras itu. Pak, puntennya antosan di dieu gitu. Abdi bade ka ditu heula. Bade nyamperkeun bojo. Leos ka ditu, teu balik deui. Satre dan orang itu dibiarkan dan dia tidak tahu rumahnya. Tapi zaman sekarang itu kan ada alat komunikasi ya. Bisa dilacak atau bisa apa saja. Termasuk juga penipuan. Saya pernah itu di telepon, Bapak mendapatkan hadiah dari sebuah bank. Padahal saya tidak pernah rekening eta gitu. Wah, ieu mah upin ceute ya. Tapi ada kalanya saya ingin mempermainkannya, tapi ya memang begitu ya. So kita ditunggu tadi Asia Afrika, di sana kan ada Bank Mandiri, ya sendirinya. Bapak jangan lupa aja bawa bukuna, bawa itunya rekeningnya, jangan lupa. Wis kitu teh kan sehari gitu. Sampai janjian pakai baju apa begitu. Abis teh ngalanggung kadinya ditinggali jelema teh eta itu di jalan. Di jalan diantep we sudah ngadaguan. Bapak gimana cenah gitu? Kan saya sudah pesan tapi Bapak tidak ada. Saya ada cenah pembedanya begitu tah. Tah geus tadinya mah nyaritana teh lah. Nu kalotor teh. Nah, itu banyak penipuan. Jadi di sini kan sekalipun di sini sebutkan janganlah menjualnya sehingga sebelum terima sukatannya, ini adalah praktek penipuan. 818 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'atin rawahu Ahmad. Berkata Rasulullah SAW melarang jual beli dalam satu jual beli. Dua jual beli dalam satu jual beli. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad An-Nasai, dinyatakan sahih oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Wali Abi Dawud man ba'a bai'ataini fi bai'atin falahu aw kasuhuma abir riba. Dari diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, sabdanya siapa yang jual dua jualan dalam satu jualan, maka yang jadi hak baginya ialah harga yang kurang. Di sabaraha 50
ya sabaraha 100, yang kurang 50. Kalau begini 200. Kalau ini cash 100. Nanti ada keterangannya. Keterangannya panjang. Mudah-mudahan selesai hari ini. Apabila tidak, kita membeli dengan harga yang lebih yang ditawarkan, itu termasuk riba. Keterangan. Hadis nomor 818 dan hadis 819 ini ada orang artikan begini. Jadi ada orang yang mengartikan begini. Penjual berkata umpamanya, barang ini jika tunai harganya 50.000. Hadis 819 itu menyatakan dhaif, kita artikan itu sahih. Nomor 2, pemberian harga 50.000 tunai dan 100.000 utang itu tidak dikatakan harga tidak tentu. Sebab jelas, kalau tunai 50.000, kalau utang 100.000, kan itu jelas. Jelas. Jadi tidak bisa dikatakan riba. Tidak ada satupun keterangan mengharamkan pemberian harga berlainan antara tunai dan utang. Itu tidak ada yang melarang. Kalau tunai sekian, kalau nyicil sekian. Pemberian harga yang berlainan itu tidak dapat dinamakan dua penjualan dalam satu penjualan. Ini urusan fikih ini panjang sekali. Satu penjualan di dalam dua penjualan. Itu tidak bisa dikatakan begitu. Sebab dua belinya satu. Barangnya satu. Harganya saja yang berbeda. Karena berbeda waktu. 5. Arti yang saya beri seperti di hadis 818 itu. Seorang penjual berkata kepada orang yang mau membeli satu barang. Jika tuan mau beli barang A, barang A ini tuan mesti beli juga barang B. Adalah arti yang paling setuju dengan hadis itu. Maksudkan satu pembelian. Atas ke? Nah, atas ke kan? Ya, bukan begitu. Kalau saya perlu barang A dan saya tidak perlu barang B. Tapi kalau kata penjual, kalau beli barang A harus dengan barang B. Itu. Barang A itu lebih murah, tapi dipaksakan dengan barang B.
Dan ini ada praktek penipuan di Bojong Soang. Dalam arti Bojong Soang itu kecamatan. Ya. Sanes ranting. Begini. Prakteknya ya. Abdi mah tidak termasuk ke sana. Sehingga Bang Emok kenal gitu. Bang Emok teh kenal. Iya. Orang itu kan yang menawarkan pinjaman. Berarti kalau orang yang menawarkan pinjaman itu usaha. Beda dengan orang yang butuh meminjam kepada seseorang. Si A butuh kepada pinjaman, si B kita datangi. Beda dengan si B ini menawarkan bilih bade nabut. Ya. Berarti ini ada usaha, ada riba di sini. Dalam Quran itu kan ahallallahu bai'a wa harrama riba. Caranya begini, Pak. Cuma bilih banyak dan saya tahu bapak-bapak lebih tahu. Ada orang yang mau hajat menikahkan anaknya. Mangkaning anakna teh hiji-hijina awewe teh. Dan orang itu tahu tidak itu akad satu tapi jadi dua. Atau pada zaman dulu, zaman Siti Nurhaliza, ketinggali boga budak awewe geulis. Sok we dibere gitu. Pada akhirnya tidak bisa. Aku eta we Siti Nur. Tuh zaman Siti Nurbaya, Siti Nurbaya dulu itu ya. Tapi sekarang Siti Nurbayanya sudah jadi menteri. Kemarin ya, menteri naon itu? Ya, bukan KLH. Ya, nah gitulah. Ada lagi kasus ini. Jadi ada orang yang datang kepada saya, bawa barang satu box. Dia memperlihatkan itu susu barang jualannya. Itu expirednya 1 bulan lagi.
Misalnya susu itu 10.000 harga jual kepada konsumen. Kalau kita beli biasanya itu 70%, 7.000. Kita jual 10.000. Ini dia jual 5.000. Bapak sangam tuh. Kalau kita beli di agen itu 7.000, kita jual 10.000. Tapi dia jual 5.000, kita jual 10.000. Tapi expire-nya itu 1 bulan lagi. Kumaha kira-kira? Iya, kalau Bapak berani menjual itu bisa habis, Bapak bisa untung besar kan? Bisa untung besar. Ternyata bukan hanya itu. Setelah kita deal, kan tadi macam deal, ternyata dia menyatakan harus membeli dengan barang-barang yang ini, yang tidak jelas di dalam box itu. Ternyata barang itu kan dia paksakan dijual. Dan kita tidak bisa mundur karena sudah dia membeli susu yang tadi. Bukan hanya susu, yang lainnya, wah ini harganya sekian jadi turun semua. Kali kalau dijumlahkan begitu memang kita untung kalau terjual. Tapi saha anu badai meser orang aring. Zaman ayeuna. Bapak badai? Dan saya lihat kayak tancau tanya aku bermali iya abdi nuju kasep keneh. Nah seperti itu terlarang dan Rasulullah sudah lebih dulu. Dan ingat, Rasulullah itu adalah pedagang Rasulullah itu, jadi lebih tahu daripada kita sekalipun kita dagang. Kalau kita mau membeli barang dan dia mau dijual lagi, harus diperhitungkan itu barang itu atau terjual atau tidak. Sehingga kalapa itu kan ada masa-masa tengok expired kalapa. Jadi buruk ya, buruk. Nah di sini harus hati-hati. Ini kanyaah Allah melalui Rasulnya kepada kita, khususnya kepada beda dengan bapak-bapak. Berapa ditunjuk nu eta ya mah kampung bolak-balik jadi menumpang heulanan di cabang. Itulah untuk sementara, nanti kita lanjutkan lagi.